Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study Management Laboratorium. Kali ini kita mempelajari tentang keselamatan kerja di laboratorium. Apa saja yang kita pelajari? Ada pengertian keselamatan kerja di laboratorium, tata tertib laboratorium, pedoman kegiatan, manual penggunaan alat, penuntun percobaan, dan alat-alat keselamatan. Yang pertama, pengertian keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium menyangkut keselamatan orang yang melakukan kegiatan di laboratorium dan keselamatan alat-alat laboratorium yang digunakan. Jadi tidak hanya orangnya tapi juga alat-alat laboratorium, karena alat-alat laboratorium itu juga relatif mahal. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diperhatikan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi orang yang melakukan kegiatan atau pekerjaan di laboratorium dan mencegah terjadinya kerusakan alat laboratorium yang digunakan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat kesalahan cara dan prosedur melakukan pekerjaan, maka perlu diadakan tata tertib laboratorium dan pedoman kegiatan laboratorium yang jelas. Nah, untuk mencegah terjadinya kerusakan alat-alat laboratorium akibat kesalahan pengoperasian alat-alat, maka manual penggunaan alat dan penuntun percobaan harus selalu tersedia bagi setiap yang akan menggunakan alat-alat itu. Untuk mengatasi kecelakaan kerja dan kerusakan alat yang terjadi, maka diperlukan alat keselamatan dan alat-alat untuk perbaikan. Kita bahas yang kedua adalah tata tertib laboratorium. Tata tertib laboratorium ada dua, yaitu tata tertib umum dan tata tertib khusus. Tata tertib umum adalah tata tertib yang berlaku bagi semua orang yang bekerja di laboratorium, baik itu siswa, guru, maupun pegawai lain yang memasuki laboratorium. Sedangkan tata tertib khusus adalah tata tertib yang berhubungan dengan prosedur kerja dan berlaku di kalangan tertentu, misalnya para guru atau pimpinan sekolah, dan tidak perlu diketahui oleh siswa. Hal yang perlu diatur dan dikemukakan dalam tata tertib umum yang pertama adalah disiplin waktu melaksanakan dan mengikuti kegiatan laboratorium. Yang kedua, cara berpakaian untuk bekerja di laboratorium. Jadi kalau di lab itu harus menggunakan jas lab. Kita lihat dulu labnya, ada yang harus menggunakan sepatu khusus, menggunakan penutup kepala, menggunakan masker. Jadi kalau di laboratorium sekolah cukup menggunakan jas lab. Yang ketiga, cara bertutur kata dan berperilaku di dalam laboratorium. 4, barang bawaan yang boleh dan yang tidak boleh dibawa ke dalam dan keluar laboratorium. Yang kelima, prosedur peminjaman, pemakaian, dan pengembalian alat-alat laboratorium. Dan keenam, keselamatan kerja dan keselamatan alat-alat laboratorium. Dan yang terakhir, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan laboratorium. Nah, semua ini harus ada di tata tertib umum dalam laboratorium. Yang ketiga, pedoman kegiatan. Pedoman kegiatan laboratorium adalah petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring kegiatan laboratorium. Jadi ada perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, kemudian setelah dilaksanakan perlu ada evaluasi dan monitoring dari kegiatan tersebut. Kegiatan laboratorium yang dimaksud dapat berupa kegiatan rutin seperti kegiatan pembelajaran atau kegiatan non-rutin seperti perlombaan karya ilmiah, perlombaan kreativitas siswa dan guru dalam bidang fisika, pameran, dan sebagainya. Pedoman kegiatan laboratorium ini ditunjukkan kepada mereka yang akan melaksanakan kegiatan laboratorium. Apa saja yang ada dalam pedoman kegiatan laboratorium? Yang pertama, informasi dan penjelasan tentang organisasi lab. Jadi organisasi lab itu ada siapa saja di situ, dijelaskan dalam bentuk bagan. 2, prosedur kerja dan tata tertib lab. Yang 3, berbagai peluang dan kendala yang dimiliki laboratorium. 4, rencana kerja dan jadwal kegiatan rutin laboratorium. Jadi jadwal kegiatan rutin ini siapa saja yang menggunakan lab pada saat itu, kelas apa saja. Yang kelima, jadwal kosong laboratorium yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan laboratorium non-rutin.
Jadi ada jadwal misalkan hari Senin waktunya kelas 10 1, Selasa kelas 10 2. Kemudian hari Rabu kosong. Nah, di sana ada jadwal kosong untuk kegiatan non-rutin yang bisa digunakan oleh kelas yang membutuhkan. Yang keenam, petunjuk teknis pengorganisasian kegiatan laboratorium. Ketujuh, petunjuk pelaksanaan kegiatan yang harus dipenuhi serta pembagian tugas dan tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring kegiatan laboratorium yang akan dilakukan. Yang keempat, manual penggunaan alat. Buku manual alat adalah buku atau lembaran kertas yang berisi informasi mengenai spesifikasi alat, fungsi alat, teknik pengoperasian, dan cara menggunakannya. Buku manual ini penting agar kita bisa mengoperasikan alat itu dengan baik sehingga alat tidak rusak dan tidak membahayakan. Manual alat diterima bersamaan dengan penerimaan alat yang dibeli atau dipesan atau dikirim. Alat-alat yang berasal dari luar negeri, manualnya bisa ditulis dalam bahasa Inggris atau bahkan ada yang ditulis dengan huruf kanji. Apapun bentuk dan isinya, manual alat harus selalu ada selama alat yang bersangkutan itu ada dan masih berfungsi. Ketika alat baru diterima, manualnya harus segera difotokopi, manual aslinya disimpan atau diamankan, dan yang kemudian digunakan adalah fotokopinya. Jadi agar tidak hilang, yang digunakan adalah yang fotokopi, yang asli kita simpan. Jadi kalau rusak atau hilang masih ada yang asli. Manual alat pertama kali digunakan oleh penerima alat untuk memeriksa kelengkapan alat yang diterima bersamanya. Manual alat kemudian digunakan untuk memeriksa keberfungsian alat yang baru diterima. Selanjutnya manual ini dipelajari dan digunakan oleh setiap pengguna alat. Manual alat yang ditulis dalam bahasa Inggris bahkan ada yang ditulis dengan huruf kanji hendaknya dibuat versi bahasa Indonesianya agar setiap pengguna alat dapat memahaminya. Biasanya ada kalau sudah dikirim ke Indonesia ada yang bahasa Inggris, bahasa kanji, dan ada bahasa Indonesianya juga. Jika manual alat yang asli dianggap kurang jelas, kurang rinci, dan kurang operasional, maka lebih baik dibuat manual penggunaan yang dianggap akan lebih mempermudah orang dalam menggunakan alat yang bersangkutan. Jadi kalau menurut petanggung jawab lab itu susah, maka guru ataupun laboran bisa membuat manualnya tersendiri dengan bahasa yang lebih mudah dipahami sehingga lebih mudah dalam mengoperasikan alatnya. Yang kelima, penuntun percobaan. Agar kegiatan percobaan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan percobaan dan tujuan pembelajarannya, diperlukan penuntun percobaan yang disusun sesuai dengan tujuan percobaan dan tujuan pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah jumlah dan jenis percobaan direncanakan dan diperhitungkan bersama-sama oleh semua guru fisika sebelum semester berjalan dimulai. Penuntun percobaan ini kalau dalam fisika bisa membuat LKS atau lembar kerja siswa, lembar kerja percobaan. Yang kedua, jumlah dan jenis percobaan disesuaikan dengan tuntutan kurikulum dan kemampuan laboratorium menyediakan alat-alat dan bahan-bahannya. Yang ketiga, penentuan jumlah dan jenis percobaan ini juga menentukan pengajuan usulan atau pemohonan kebutuhan bahan-bahan dan alat-alat laboratorium tiap semester. Yang keempat, setelah jumlah dan jenis percobaan ditentukan, tahap berikutnya adalah pembagian tugas di antara guru fisika untuk menulis dan menyusun penuntun percobaan atau memperbaiki penuntun percobaan yang mungkin sudah ada sebelumnya. Tapi ini kalau sudah disusun itu tidak acak gitu ya, bisa diperbaiki atau disesuaikan dengan siswanya juga dan alat-alat yang ada. Penuntun percobaan yang disusun oleh seorang guru fisika sebaiknya direview oleh sesama guru fisika yang lain. Jadi perlu ada reviewer untuk melihat apakah penuntun percobaan yang sudah disusun itu sudah baik atau belum. Yang keenam, penuntun percobaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan berpikir siswa yang akan menggunakan. Jadi kalau siswanya sudah bisa berpikir tingkat tinggi, maka penuntun percobaannya bisa dibuat lebih terbuka. Kalau siswanya masih perlu banyak tuntunan, maka harus dibuat lebih rinci langkah-langkah dalam percobaan itu. Yang ketujuh, penuntun percobaan disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran yang hendak dicapai dengan kegiatan percobaan yang bersangkutan.
Yang kedelapan, penuntun percobaan harus menyebutkan dengan jelas bahan dan alat yang digunakan, bila perlu lengkap dengan spesifikasinya. Tapi biasanya kalau dalam lembar kerja itu atau penuntun percobaan cukup disebutkan jumlah alat dan bahannya apa saja tanpa menunjukkan spesifikasinya. 9. Penuntun percobaan harus jelas melatihkan keterampilan melakukan penyelidikan atau penelitian. Jadi harus jelas untuk apa. Misalkan untuk keterampilan proses sains atau untuk melakukan penyelidikan untuk membuktikan suatu hubungan antara gaya massa dan percepatan atau untuk penelitian. Yang ke-10, penuntun percobaan tidak harus selalu berbentuk resep. Jadi tidak harus acak seperti itu. Yang harus dilakukan seperti resep masakan, tapi bisa disesuaikan dengan siswanya. 11. Penuntun percobaan hendaknya harus sudah dapat dipelajari anak sebelum melakukan percobaan. Nah, untuk lembar kerja ini atau penuntun percobaan sebaiknya satu anak diberikan satu penuntun percobaan. Bukan satu kelompok, satu penuntun percobaan. Atau satu kelompok, satu lembar kerja percobaan. Tapi satu siswa satu lembar kerja percobaan. Yang keenam adalah alat-alat keselamatan. Alat-alat keselamatan dapat dibedakan atas alat-alat bantu yang digunakan dalam percobaan untuk menjaga keselamatan alat dan keselamatan kerja percobaan itu. Dan alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan semacam pertolongan pertama pada kecelakaan kerja yang terjadi di dalam laboratorium. Setidaknya di dalam laboratorium untuk bisa membantu dalam alat-alat keselamatan kerja, ada tang penjepit dari kayu atau logam berlapis kasa untuk menjepit dan membuka benda, misalnya tabung reaksi dan yang dipanaskan. Jadi untuk menghindari tangan kita dari panas, perlu adanya tang penjepit dari kayu atau logam yang berlapis kasa. Kemudian statif dan klep untuk menjaga atau menggantungkan. Jadi bukan tangan kita yang memegang ketika menggantungkan, tapi perlu statif. Benang atau tali untuk mengikat atau menggantungkan. Jadi kalau misalkan kita mengukur dengan termometer, maka kita megangnya pada talinya atau benangnya. Capit buaya yang dihubungkan dengan penghantar untuk dipasangkan pada kaki komponen elektronik yang akan disolder sehingga komponen elektronik tidak terlalu kena panas solder. Hambatan geser untuk menjaga agar arus tidak terlalu besar, jadi perlu hambatan yang bisa digeser untuk menentukan besarnya berapa. Pakaian yang dikenakan praktikan harus simpel dan memberikan kemudahan bergerak. Pada percobaan-percobaan tertentu mungkin perlu digunakan laboratorium jas, sarung tangan dari bahan tertentu, kacamata, alas kaki, masker, dan sebagainya. Ketika saya ke Batan masuk ke tempat reaktor itu, ketika masuk harus menggunakan jas lab khusus. Di sana saya menggunakan jas lab, harus pakai kaos, harus pakai sepatu khusus, kemudian pakai tutup kepala, pakai kacamata, dan pakai masker. Kalau di sekolah kita cukup menggunakan jas lab, tapi juga kadang praktikum kimia kita perlu menggunakan sarung tangan dan juga masker. Alat untuk menanggulangi atau memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah kotak P3K. Adalah kotak yang berisi alat-alat dan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Kotak ini biasanya berwarna putih dan diberi tanda palang merah, disimpan di tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Yang kedua adalah tisu, alat pembersih, serta alat-alat untuk membersihkan zat cair atau bahan lain yang tumpah dan bercacar, serta alat-alat kebersihan yang lain. Tisu, lap pembersih atau kertas, dan lap khusus, serta bahan-bahan atau zat-zat yang tertentu untuk membersihkan alat-alat yang tertentu pula. Biasanya untuk yang tabung kimia itu tidak perlu dilap dengan tisu atau lap pembersih. Dicuci dengan bersih dan dikeringkan. Kalau di tisu
akan kotor lagi. Biasanya seperti itu. Tabung pemadam kebakaran atau sekurang-kurangnya lap basah dan lebar atau kotak berisi pasir untuk memadamkan api sesegera mungkin. Bahkan dalam laboratorium yang canggih terdapat instalasi keselamatan berupa sensor alarm dan sprayer serta sistem hidran dan alarm kebakaran. Terima kasih, demikian penjelasan mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.